Oh, benar bisa. Wis murup iki tapi apa jeneng? Kenapa nih? Iki nih. Bae cetekane ta apa? Wis iki otomatis mlebu ya. Ya wis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah yang wafat tahun 1300 kurang apa lah 1312 ya 1312 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. Dan kita pertemuan sebelumnya masih membahas tentang syarat sahnya sholat ya, dan sampai di wastiqbalul qiblati fi ghairi nafilati safari al mubahi wa salatu syiddatil khaufi. Iku wis iku gorong ya. Terakhir apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat gorong diwaca. Menutup aurat wis, menghadap kiblat kayak gorong diwaca. Nggih, menghadap kiblat. Tep, itu berarti syarat sah ke berapa? Menghadap kiblat itu Ke-9 ya. Tep. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmati. Allahumma amin. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Syarat sah salat yang berikutnya yang ke-9 adalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah artinya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini adalah syarat sah salat, maka orang yang salatnya tidak menghadap kiblat, salatnya tidak dianggap sah. Ya. Dan menghadap kiblat ini yang dimaksud adalah menghadapkan bagian tubuh depannya, yaitu menghadapkan dadanya. Ini yang dimaksud dengan kiblat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Dan yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Maka orang yang sholatnya bisa melihat Ka'bah harus menghadap tepat ke Ka'bah. Harus menghadap tepat ke Ka'bah. Itu kalau orang bisa melihat Ka'bah. Tapi kalau misalkan orang nggak bisa melihat Ka'bah, maka dia bisa memperkirakan arah ke arah Ka'bah itu. Baik, maka yang dimaksud kiblat itu apa? Ka'bah. Meskipun di dalam Al-Quran disebut Masjidil Haram. Jadi bukan Masjidil Haramnya, tapi lebih tepatnya adalah Ka'bah. Namun menghadap kiblat ini ya menjadi syarat sholat, ya menjadi syarat sah sholat, tapi dikecualikan dua kondisi. Dua kondisi orang boleh dan sah sholat tanpa menghadap kiblat. Yang pertama apa? Beliau mengatakan fi ghairi nafilati safar. Fi ghairi di selain nafilati, nafilah itu salat sunnah, as-safari pada saat safar. Ya. Maka di sini kita ketahui dalam kondisi orang sholat sunnah di tengah safarnya, boleh dia sholat tanpa menghadap kiblat. Boleh dia sholat tanpa menghadap kiblat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu safar, kalau beliau sholat sunnah maka beliau sholat di atas kendaraannya. Kemarin kita sudah singgung ya, sholat di atas kendaraan harusnya kan berdiri, itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah dia duduk pun nggak ada masalah. Beliau Nabi SAW kalau sholat sunnah maka beliau itu sholat di atas kendaraan dan beliau sesuaikan arah kendaraan itu melaju, ya. Jadi nggak harus ke arah kiblat, ya. Tapi dipersyaratkan para ulama. Tapi ketika takbiratul ihram dia harus ngarah ke arah kiblat dulu. Jadi ketika dia ngawali takbiratul ihram Allahu Akbar itu arah kiblat dulu. Baru setelah itu silahkan
dia mengarahkan apa? Hewannya atau kendaraannya menuju ke selain arah kiblat. Ya. Maka tidak boleh start awal itu sudah nggak ngadep kiblat, itu nggak boleh meskipun salat sunnah ya. Ya. Jadi di sini kita sampaikan menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat, ya, kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah yaitu ketika salat sunnah di tengah safar di atas kendaraan atau enggak di atas kendaraan. Yang penting dia tengah safar. Boleh kalau dia salat sunnah tanpa menghadap kiblat. Tapi syaratnya adalah ketika memulai masuk salat takbiratul ihram dia harus ngadep kiblat. Ya. Baik. Makanya beliau mengatakan fi ghairi nafilati safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat sunnah, maka beliau apa? Menghadap ke arah tujuannya kalau beliau sedang safar. Tapi kalau beliau sholat fardu, maka disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, wa idza aradal fardhah nazala fastaqbal qiblah. Tapi kalau Nabi sallam ingin sholat wajib, maka beliau turun dan beliau sholat menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka di sini meskipun dia sholat di atas kendaraan, kalau sholatnya wajib dia tetap harus menghadap kiblat. Ya. Maka kalau dia sholat wajib di atas kendaraan, misalkan taruhlah Ustadz kula saged ngadeg, silakan. Tapi masalahnya kula mboten saged ngadep kiblat. Maka kita katakan ya kemarin sama kayak syarat berdiri. Maka silakan diperkirakan dulu. Kalau misalkan nanti ketika turun dari kendaraan bisa sholat, masih ada waktu, silahkan apa? Nunggu sampai turun. Tapi kalau nggak ada waktu silakan sholat, tapi dia kehilangan syarat menghadap kiblat. Tapi dia tetap sholat lihormatil wakti, untuk kehormatan waktu sholat. Nanti ketika turun dia ngulangi lagi. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan al-mubahi. Al-mubahi itu artinya apa? Safar, nafilati safar di sholat sunnah saat safar. Al-mubahi yang boleh. Maksudnya adalah sholat safar yang boleh. Jadi mubah ini sifatnya safar. Maka di sini tidak termasuk kalau safarnya adalah safar yang terlarang. Safar yang nggak mubah. Ya. Contohnya seperti apa? Safar yang nggak mubah adalah safar dengan tujuan maksiat. Ya, safar untuk tujuan melakukan kemaksiatan. Maka ini sejak awal meskipun dia mau sholat sunnah, dia tetap tidak boleh menghadap selain kiblat. Dia harus tetap menghadap kiblat. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk keringanan dan keringanan tidak boleh diberikan ketika orang itu melakukan maksiat. Kondisi kedua yang boleh sholat nggak ngadep kiblat adalah washolatu syiddatil khauf. Sholat syiddatil khauf itu sholat peperangan yang berkecamuk. Syiddatil khauf itu apa? Peperangan yang berkecamuk. Meskipun kalau mau rinci sebenarnya nggak harus peperangan, tapi kita mudahkan saja. Ketika perang berkecamuk, orang mau sholat fardu ataupun sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Ini kondisi dua. Ya. Dua kondisi ini yang boleh orang sholat tidak menghadap kiblat. Maksudnya perang berkecamuk itu apa? Yes, perang sudah terjadi perang. Belum hanya intai-intaian. Kalau masih cuma intai-intaian, saling mengintai, maka ini masih belum berkecamuk namanya, saling mengintai. Tapi kalau sudah benar-benar baku hantam, ya, baku tembak, itu kan sudah syiddatil khauf. Meskipun jaraknya jauh, bukan saling mengintai. Maka ini sudah boleh sholat dalam kondisi apapun, menghadap ke arah manapun. Ya, taib. Itu syarat yang ke-9. Nah, syarat yang ke-10. Nah, syarat ke-10 dan beberapa syarat berikutnya ini sebenarnya adalah masuk ke dalam pembatal sholat. Ya, tapi dimasukkan ke dalam syarat. Nanti beliau akan menjelaskan, ditambahkan dan tidak melakukan. Nah, tidak. Kalau dilakukan maka batal sholatnya gitu loh maksudnya. Makanya dimasukkan syarat sah, karena kalau dilakukan sholatnya nggak sah. Itu. Maka kita sampaikan dan syarat sah berikutnya atau pembatal sholat juga ini. Syarat sah berikutnya adalah yang ke-10 ya. Watarkul kalami, watarku dan tidak al-kalami berbicara. Apa yang dimaksud tidak berbicara di sini? Yang dimaksud berbicara ini adalah dengan kalimat yang khitabnya yang diajak bicara selain Allah. Dengan khitab, maksudnya khitab itu orang kedua yang diajak bicara, itu bukan Allah. Ya. Maka kalau khitabnya adalah Allah, khitabnya adalah misalkan ngomong ya Allah, itu kan ngejak ngomong Allah. Allahumma firli, ya Allah berikanlah aku ampunan. Itu kan ngejak omong Allah kan. Maka ini nggak ada masalah.
Jadi kalam yang dimaksud di sini yang bisa membatalkan sholat, menjadi sholat nggak sah adalah kalam, kalimat yang diajak bicara bukan Allah. Contoh misalkan ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang sahabat ya yang ketika ada orang bersin kemudian dia mengucap yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Itu kan berarti yang diajak ngomong kan orang ini, semoga engkau dirahmati Allah. Maka ini tidak boleh. Maka ini apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena khitab itu orang yang diajak bicara, atau yang diajak bicara itu bukan Allah tapi manusia. Yarhamukallah, maka nggak boleh. Tapi kalau bersin terus ngucap alhamdulillah, nggak ada masalah. Karena alhamdulillah itu kan kita nggak berbicara dengan siapapun. Segala puji bagi Allah. Ya, nggak ada baca. Taib. Maka di sini tarkul kalam dimaksud adalah omongan yang diarahkan kepada selain Allah. Ya. Taib. Dikecualikan juga omongan yang diarahkan kepada Nabi pada saat tasyahud. Pada tasyahud itu kan kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Artinya apa assalamu alaika? Semoga keselamatan terlimpah padamu wahai nabi. Itu berarti siapa yang diajaknya ngomong? Nabi. Dalam kondisi ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini perkara yang dikecualikan. Jadi yang dikecualikan adalah ucapan kepada Allah atau ucapan kepada Nabi dalam tasyahud. Nggak ada masalah. Dalam salawat. Ya, dalam salawat. Nggak ada masalah. Taib. Maka kalau misalkan orang sholat kemudian dia ngomong dengan suatu ucapan ya yang bukan kepada Allah, maka ini bisa membatalkan sholat. Dan omongan manusia itu ada dua kondisi. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kalau omongannya secara sengaja, mau sedikit mau banyak otomatis batal sholat. Ya. Dengan syarat apa? Dia sengaja dan tahu itu nggak boleh dalam sholat. Ya. Meskipun apa? Meskipun cuma 2 huruf. Misalkan ada dia cari-cari orang, ya, atau mungkin ada sesuatu yang dia lihat di situ dia butuh kepada orang itu manggil. Terus dia manggil misalnya dalam sholat, hei. He itu H sama he, batal sholat. He batal sholat. Kalau dia apa? Dia sengaja dan dia tahu itu nggak boleh, maka batal sholat. Baik. Kalau dia nggak sengaja Ustaz, atau dia nggak tahu kalau ngomong nggak boleh dalam sholat misalkan, maka tidak batal kalau omongannya cuma sedikit, kalimatnya cuma sedikit. Tapi kalau kalimatnya banyak, batal. Iya, batal. Iya. Maka misalkan saya sering contohkan kalau misalkan ada orang sholat, kemudian sekile ketiban sesuatu, kemudian ngomong atuh. Ngomong atuh. Atuh itu refleks biasanya orang, refleks. Ini nggak sengaja, kadang orang nggak aduh, nggak kan gitu. Kadang mungkin nggak sengaja. Maka ini dimaafkan. Iya, ini dimaafkan. Ya, misalkan ada teman lu, kamu ngomong, ya apa sih bayang ngomong atuh. Gak sengaja, mana kayak ngaji yakut nafis tangan gitu. Kayak nggak sengaja, nggak ada masalah kalau sedikit. Tapi kalau banyak ngomong banyak, nggak boleh. Ya. Misalkan, aduh kok iso sapa sih ndele iki? Wah, iki nggak boleh meskipun sengaja. Kenapa? Kalimatnya sudah banyak. Taib. Syarat sah berikutnya yang ke-11, watarkul af'alil katsirah. Watarku dan tidak atau meninggalkan meninggalkan af'al, perbuatan al-katsirah yang banyak. Maksudnya yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan di luar salat. Perbuatan di luar salat. Perbuatan di luar berdiri, rukuk, sujud dan duduk di antara salat sujud. Ya. Maka di sini ketika orang melakukan perbuatan di luar salatnya, ya, melakukan perbuatan di luar salatnya. Ya. Dan perbuatannya itu adalah perbuatan atau dibilang itu gerakannya ya, gampangnya gerakannya itu gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak itu gimana Ustaz? Gerakan yang banyak itu para ulama memberikan batasan.
Gerakan yang banyak itu pertama, syaratnya gerakan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang besar, tangan. Ini gerakan banyak, ya, tangan atau kaki. Ini gerakan ini anggota tubuh yang besar. Maka nggak termasuk di sini kalau misalkan apa yang digerakkan anggota tubuh yang kecil. Misalkan apa, jari, atau misalkan apa, mata, kedip, ya, ya. Atau misalkan apa, misalkan dia menggerak-gerakkan bibir gini misalkan, ya. Atau mungkin jari kaki digerak-gerakkan, maka ini nggak ada masalah. Tapi tetap para ulama mengatakan kalau digerak-gerakkan anggota tubuh kecil terus menerus makruh, ya. Tapi kalau misalkan ya, tapi nggak membatalkan sholat. Nah, jadi syaratnya membatalkan sholat itu dia melakukan gerakannya besar, ya. Gerakannya itu banyak, dan banyak itu syaratnya adalah yang pertama dia menggunakan anggota tubuh yang besar. Yang kedua, syarat kedua, dia itu dilakukan sebanyak 3 kali. Maka kalau masih 1 kali, 2 kali masih belum dihitung banyak. 3 kali, maka ini sudah banyak. Syarat ketiga, dia berkesinambungan, berkelanjutan. Contohnya misalkan apa? Misalkan jangkah. Ya. Misalkan dia taruhlah mau ngambil sutroh. Tapi jangkahnya itu 3 kali. 1, 2, 3. Batal sholat. Dia menggunakan anggota tubuh besar. Kemudian dilakukan sebanyak 3 kali. Dan itu berturut-turut. Dan batal, ya. Maka termasuk syarat sahnya Pak, termasuk syarat sah tidak melakukan gerakan yang banyak, yang bisa apa, yang bisa merubah apa gerakan sholat itu sendiri. Kemudian, ya, berikutnya, watarkul akli wasyurbi, watarkul akli dan tidak makan, ya, wasyurbi dan minum. Nah, makan dan minum dalam sholat ini juga membatalkan sholat, ya. Maka termasuk syarat sah apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, meskipun sedikit. Jangan dibayangkan bahwasanya apa? Kudu yo nonggo botol dah muluk sak puluhan. Enggak harus banyak, bahkan sedikit sekalipun. Kalau dia tahu hukumnya dan dia lakukan secara sengaja, batal sholat. Selama selilitan. Kemudian secara sengaja kita tahu kita telan di tengah sholat, para ulama mengatakan batal, meskipun sedikit. Iya. Tapi kalau nggak sengaja tidak batal. Kalau sedikit, ya. Sangat selilitan. Terus disimpan kok erek nih masa nih bayang tak leke baru tal. Kemudian disimpan lah di ujung mulutnya, di bagian mulutnya disimpan. Kemudian setelah sholat didelei kono tanpa sengaja hilang, misalkan ketelan, maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja meskipun kecil batal sholat. Makanya kalau misalkan selilitan ketika di tengah sholat lebih baik dikeluarkan kalau disuruh pinggir tangan atau yang lain. Itu syarat ke 12, ya. Saya coba hitung tidak tahu kan ngobrol kan gitu lah 10 soalnya istiqbalul kiblah piro? Sidatul khauf itu satu hitungan yang beda enten koma ini. Oh enggak, sidatul khauf ini masih satu hitungan. Satu hitungan. Istiqbalul kiblah songo, ya. Sidatul khauf itu satu hitungan. Nggih. Kemudian 10 tarkul kalam. 11 tarkul afal. 12 tarkul akli wasyurbi. Nah, sekarang 13. Syarat sah ke 13. Wa an la yamdiya dan tidak berlalu ruknun qauliyun, satu rukun ucapan, au fi'liyun atau rukun perbuatan, ma'asyaki disertai keraguan, fi niyati taharrum dalam niat saat takbiratul ihram, ya. Dalam niat saat takbiratul ihram, dalam artian ketika orang sholat, kemudian di tengah sholatnya dia ragu, tadi saya sudah takbiratul ihram atau enggak, atau ketika saya sholat tadi saya niat atau enggak. Misalkan dia ragu, misalkan, aku mau nang gini ya, misalkan seolah-olah seperti itu, dia ragu. Nah,
ketika dia ragu ini bersamaan dengan gerakannya. Bersamaan dengan gerakan. Misalkan dia ragu saat berdiri ya. Kemudian habis itu dia rukuk. Maka rukuk ini sudah satu rukun fi'li, satu rukun kan. Dia masih ragu terus. Kemudian habis itu dia mau i'tidal, maka dia sudah dalam kondisi ragu, dia sudah melakukan satu rukun. Maka ini bisa membatalkan sholat. Taib. Maka kita sampaikan, ketika orang merasakan keraguan itu, segera dia tetapkan hatinya. Dia sudah melakukan atau tidak. Dan ini syaratnya adalah ragu untuk takbiratul ihram saja atau niat sholat. Adapun keraguan untuk yang lain tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ragu yang lain. Ini hanya ragu ketika takbiratul ihram atau niat saja. Baik. Nah, tapi saya kasih catatan. Kalau ini sering terjadi, maka ini tanda dia sedang kena penyakit was-was. Maka kalau dia kena penyakit was-was, maka solusinya adalah dia tetapkan hatinya bahwa dia sudah melakukannya. Kalau nggak gitu, dia turuti keraguannya, dia nggak akan selesai sholat. Kalau sudah kena penyakit was-was, maka orang yang kena penyakit was-was kita sampaikan, anggap kamu sudah mengerjakan. Ya, kalau sudah penyakit. Tapi kalau nggak penyakit, ya, dan ini terjadi, maka bisa membatalkan sholatnya. Makanya ketika sudah mulai ada keraguan, segera tetapkan hati bahwanya tadi saya sudah melakukan sepertinya. Sudah. Jangan sampai ragu. Wis tak gurung. Tapi kita sambil jalan. Ya. Taib. Kemudian itu syarat ke-13. Syarat ke-14, au yatula zamanu syaki atau panjang zamanu syaki, waktu keraguannya, dalam artian dia nggak gerak tapi mikir terus. Iya, dia angen-angen, dia rukuk itu sampai beberapa menit dengan durasi yang panjang tentunya ya, dan durasi yang panjang, bukan durasi yang normal. Dia rukuk sambil dia angen-angen suwe, rukuk diwangen-angen terus. Nah, kita sampaikan, meskipun dia nggak gerak, tapi waktunya itu panjang, makanya yatul, panjang, zamanusyak, waktu dia ragu itu, sehingga dia berhenti sambil angen-angen. Kalau waktunya panjang, maka ini juga bisa membatalkan sholat. Makanya segera tetapkan niat, tetapkan hati bahwanya dia sudah niat atau dia sudah takbiratul ihram. Itu. Baik. Kemudian yang ke-14, syarat sah ke-14, wa an la yanwiya, dan tidak niat qat as-sholati, memutus sholat. Iya. Atau yataraddada, dia ragu, yataraddada iku ragu, fi qat'iha, dalam memutus sholat. Dalam artian, syarat berikutnya, syarat sah. Syarat sah ke-14 adalah tidak boleh niat membatalkan sholat. Atau dia ragu-ragu mau tak batalkan atau enggak boleh. Kalau dia niat batalkan sholat, maka otomatis batal, meskipun dia masih dalam sholat. Masih marono gak nyingkrih ya. Dia tetap dalam sholat, tak batal, batal wis. Batal. Atau dia ragu-ragu, sholat ini tak batalkan ya? Tak batalkan enggak ya? Batal ya sudah. Batal. Ya, batal sholat. Ya, baik. Kalau misalkan ada yang alasan, loh, tapi ada hadisnya, ada ceritanya, siapa jenenge? Orang rahib ahli ibadah, orang Israel itu, orang Yahudi itu, yang dia ketika dipanggil ibunya itu loh. Siapa sih? Jurej. Itu ada hadisnya tentang dia ketika di tengah sholat dipanggil ibunya, dia bingung, tak batalna tak gak. Akhirnya sampai ibunya kesel, ya. Akhirnya ya disumpahi bahwasanya tidaklah dia itu meninggal kecuali dia sampai melihat wajahnya wanita pezina dan seterusnya lah ini. Nah, itu kan menunjukkan bahwanya nggak langsung batal. Kita sampaikan itu adalah syariat sebelum Nabi. Dan kaidah usul fikih mengatakan syariat sebelum Islam, hukum asalnya bukan syariat kita. Kecuali kalau dia sesuai dengan syariat kita, maka bisa dia melihat. Tapi hukum asalnya syariat sebelum Islam dalam masalah aturan seperti ini bukan tauhid ya, bukan syariat kita. Ya, taib.
Maka ala kulli hal, di sini kalau dia niat batal sholat atau dia ragu-ragu tak batalkan atau enggak, sudah batal otomatis. Kenapa? Karena niat itu diantara syarat niat itu adalah dia harus jazm. Jazm itu pasti, yakin, demi niat. Ya. Nek wong ragu, ya berarti dia nggak niat. Kalau nggak niat, ya nggak ada ibadah. Terus syarat ke-15, wa an la yu'alliqa, dan tidak mentaklik. Yu'allika mentaklik. Apa mentaklik itu? Menggantungkan. Qat'aha, putusnya sholat bisyai'in, dengan sesuatu. Tidak menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Contohnya apa? Misalkan, contohnya orang sholat, tapi sebelum dia sholat, ya, dia menyiapkan, sudah ada niat dalam hati. Nanti kalau ibu saya datang, saya tak batal sholat. Nah, kita katakan sebelum ibunya datang, dia sudah nggak sah sholat. Sebelum ibunya datang, dia sudah nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tadi syarat sahnya sholat, rukun sholat adalah niat. Dan syaratnya niat itu harus yakin 100%. Maka kalau orang itu menggantungkan niatnya kepada sesuatu, nanti kalau nggak datang tak teruskan, kalau datang tak batalkan. Ini berarti dari awal sudah nggak yakin. Sudah, kalau nggak yakin ya namanya nggak niat. Maka kalau nggak niat nggak ada rukun. Ya, maka di situ penjelasan dari syarat sah yang ke mana? Mulai dari ke wan layam dia mang 5 ya. Kira 13 ya? 13. Ya 12 ya. Wan yang dia memang 12 ya, dari 12, 13, 14 dan 15. Ini penjelasannya adalah berhubungan dengan apa? Niat. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Syarat sahnya salat, insyaallah berikutnya masuk kepada sunnah ab'ad. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.